Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nah, di video ini kami akan mempresentasikan proyek data science tentang prediksi performa akademik mahasiswa menggunakan metode gradient boosting regression. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Zahwa Vinipatia, lalu ada Febriansyah, dan terakhir Nabe Rozan. Nah, pada proyek ini kami membangun sistem prediksi performa akademik mahasiswa berdasarkan kebiasaan harian seperti durasi belajar, penggunaan media sosial, waktu tidur, tingkat kehadiran, serta kondisi kesehatan mental. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gradient boosting regression, yaitu salah satu algoritma machine learning yang mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama. Pada era perkembangan teknologi saat ini, data science menjadi salah satu bidang yang sangat berperan dalam membantu pengambilan keputusan berbasis data, termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, performa akademik mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Nah, beberapa faktor yang dapat memengaruhi performa akademik mahasiswa antara lain adalah durasi belajar, penggunaan media sosial, kualitas tidur, tingkat kehadiran, dan kondisi kesehatan mental. Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba menganalisis hubungan antara kebiasaan harian mahasiswa dengan performa akademik mereka menggunakan pendekatan machine learning. Nah, selain melakukan analisis, adapun tujuan utama dari proyek kami ini yaitu yang pertama adalah menganalisis hubungan kebiasaan harian mahasiswa dengan performa akademik. Kedua, ada membangun model prediksi nilai ujian mahasiswa menggunakan gradient boosting regression. Dan terakhir, adalah mengevaluasi performa model menggunakan matriks MAA, RMSA, dan R-square score. Nah, pada proyek ini terdapat beberapa konsep utama yang digunakan. Nah, konsep pertama adalah data science. Data science ini merupakan proses pengolahan data, mulai dari pengumpulan data, preprocessing, eksplorasi data, pemodelan, hingga evaluasi hasil untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Konsep kedua adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini kita gunakan untuk mengelola dan memproses data menjadi informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan. Sedangkan ada metode utama yang kami gunakan adalah gradient boosting regression atau GBR. Nah, gradient boosting regression ini merupakan algoritma machine learning yang berbasis ensemble learning yang bekerja secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya sehingga mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, metode ini kami pilih karena mampu menangani hubungan data yang kompleks dan non-linear sehingga cocok digunakan dalam kasus prediksi performa akademik mahasiswa. Nah, pada tahap metodologi penelitian, proses proyek dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahapan pertama adalah data collection yang menggunakan dataset student habits performance. Nah, dataset ini berisi data mengenai kebiasaan harian mahasiswa dan nilai akademik mereka. Tahap kedua adalah pre-processing data. Nah, pada tahap ini dilakukan pembersihan data, penanganan missing value, transformasi data, serta normalisasi data apabila diperlukan. Selanjutnya adalah exploratory data analysis atau EDA untuk memahami pola hubungan antar variabel dalam dataset. Nah, tahap berikutnya adalah modeling yang menggunakan algoritma gradient boosting regression. Model itu dilatih menggunakan data training, kemudian diuji menggunakan data testing. Nah, untuk mengevaluasi performa model digunakan beberapa metrik evaluasi yaitu MAA, RMSA, dan R-square score. Nah, dalam pengembangan proyek kami ini menggunakan beberapa tools seperti Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, dan RapidMiner. Nah, pada slide ini ditampilkan pipeline atau alur utama dari proyek data science yang kami bangun. Nah, tahap pertama itu adalah data collection. Pada tahap ini, kami menggunakan dataset bernama Student Habits Performance yang berisi data kebiasaan harian mahasiswa dan nilai akademik mereka. Kemudian masuk ke tahap data preprocessing. Di tahap ini melakukan pembersihan data seperti menangani missing value, melakukan transformasi data, menormalisasi, serta encoding variabel kategorikal agar data dapat diproses oleh model machine learning. Setelah preprocessing selesai, dilakukan exploratory data analysis atau EDA. Nah, tahap ini bertujuan untuk memahami karakteristik dataset, melihat data distribusi data, hubungan antar variabel, mendeteksi outlier, serta melakukan visualisasi pola data. Nah, selanjutnya masuk ke tahap feature selection. Nah, pada tahap ini, kami memilih variabel yang paling berpengaruh terhadap nilai ujian mahasiswa atau exam score. Nah, kemudian data masuk ke tahap modeling menggunakan metode gradient boosting regression atau GBR. Nah, pada proses ini, dataset dibagi menjadi training set, validation set, dan testing set.
Model kemudian dilatih secara bertahap menggunakan metode ensemble learning untuk memperbaiki error dari model sebelumnya sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Setelah model selesai dilatih, dilakukan tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini, performa model diuji menggunakan beberapa metrik evaluasi seperti MIA, RMSA, dan R-square score. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa implementasi menggunakan Python menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan RapidMiner dengan nilai R square sebesar 88,42% dan RMSE sebesar 5,6. Nah, selanjutnya dilakukan fitur importance analysis. Pada tahap ini, dianalisis fitur-fitur yang paling mempengaruhi hasil prediksi. Hasilnya menunjukkan bahwa studi horse per day menjadi faktor paling dominan dengan kontribusi sebesar 72,38%. Tahap terakhir adalah deployment atau implementasi sistem secara konseptual. Model yang telah dibuat kemudian diimplementasi ke dalam sistem prediksi akademik yang dilengkapi dengan fitur tracker harian dan antarmuka UI UX agar dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Nah, pada tahap ini, perancangan sistem, kami menggunakan beberapa rancangan untuk menggambar alur sistem secara terstruktur. Yang pertama adalah flowchart. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses sistem mulai dari input data, kebiasaan mahasiswa, hingga menghasilkan output berupa prediksi nilai akademik. Kemudian terdapat di FD level 0 dan level 1 yang menggambarkan aliran data antar proses di dalam sistem. Selain itu, kami juga menggunakan UML untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem prediksi. Nah, kami juga merancang tampilan UI UX agar sistem mudah digunakan oleh pengguna. Antarmuka yang dirancang terdiri dari halaman prediksi, tracker harian, serta fitur target dan goal. Nah, untuk pada tahap implementasi, proyek dijalankan menggunakan dua platform yaitu RapidMiner dan Python. Nah, bisa kita lihat berdasarkan hasil implementasi yang menggunakan RapidMiner, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,927. Untuk nilai R square-nya itu sebesar 0,859. Terus untuk absolute error-nya itu sebesar 7.944 dan square error-nya itu sebesar 91.494. Nah, sedangkan implementasi menggunakan Python menghasilkan R square-nya sebesar 84,42%, untuk MIA-nya sebesar 4,53 dan RMSI-nya sebesar 5,6. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang dibangun itu memiliki performa yang cukup baik dalam memprediksi nilai akademik mahasiswa. Selain itu, berdasarkan hasil analisis fitur importance, variabel studi horse per day menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi dengan kontribusi sebesar 72,38%. Hal ini menunjukkan bahwa durasi belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap performa akademik mahasiswa. Nah, pada tahap pengujian sistem, dilakukan perbandingan hasil antara implementasi RapidMiner dan Python. Berdasarkan hasil pengujian, implementasi menggunakan Python menghasilkan tingkat error yang lebih rendah dibandingkan RapidMiner. Selain itu, proses evaluasi model pada Python justru lebih terstruktur karena menggunakan pembagian data menjadi train, validation, dan test. Namun, RapidMiner tetap memiliki kelebihan dari sisi kemudahan penggunaan dan visualisasi proses machine learning. Secara keseluruhan, metode gradient boosting regression mampu digunakan dengan baik untuk memprediksi performa akademik mahasiswa berdasarkan kebiasaan harian. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode gradient boosting regression mampu memberikan prediksi performa akademik mahasiswa dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Faktor yang paling memengaruhi hasil akademik itu adalah durasi belajar per hari. Nah, selain itu, implementasi menggunakan Python memberikan performa yang lebih optimal dibandingkan RapidMiner karena menghasilkan error yang lebih rendah. Nah, untuk pengembangan selanjutnya itu, sistem dapat ditingkatkan dengan menggunakan dataset yang lebih besar, mencoba algoritma lain, serta mengembangkan sistem ke tahap implementasi nyata. Nah, oke, selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya untuk mendemonstrasikan implementasi sistem prediksi performa akademik yang telah kami bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan NIM F521240444. Nah, di sini saya bakalan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan untuk proses pengolahan datanya. Di sini kita lakukan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner atau AI Studio. Nah, dengan beberapa tahapan, yaitu pre-processing dan juga pemodelan machine learning. Nah, untuk tahap pertama, di sini kita mulai dengan operator RingCSV untuk membaca dataset yang akan digunakan. Nah, di sini
saya sudah mengimport untuk datasetnya, dimana datasetnya kita ambil dari Kaggle, yaitu Student Habits Performance. Nah, dimana sini terdiri dari 16 kolom, dan sini satu kolomnya itu sebagai target. Nah, di sini kita menggunakan juga yang namanya operator set role. Ini digunakan untuk menentukan dari atribut kita yang mana yang bakal menjadi variabel untuk label atau yang bakalan diprediksi. Nah, sini saya sudah tentukan yang mana untuk atributnya itu namanya exam score, dengan target role-nya itu label atau yang bakalan jadi bahan prediksi. Nah, di sini kita menggunakan juga namanya select attribute. Nah, digunakan untuk memilih atribut atau variabel yang relevan agar data yang digunakan lebih terfokus pada kebutuhan analisis. Nah, di sini saya sudah menentukan dari 16 atribut, satu atribut tidak digunakan, yaitu student ID, karena saya rasa itu tidak bakalan berguna dalam proses analisis kita. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan operator replace missing value. Ini gunanya agar seluruh atribut memiliki nilai yang lengkap dan dapat diproses dengan baik. Nah, dan selanjutnya kita menggunakan yang namanya operator remove duplicate. Di sini proses pembersihan menggunakan operator remove duplicate untuk menghapus data yang memiliki nilai duplikat. Nah, sehingga tidak memengaruhi hasil analisis. Nah, ini dilakukan setelah kita membersihkan missing value-nya tadi. Nah, habis itu di sini kita menggunakan operator nominal to numeric. Ini dilakukan untuk melakukan proses transformasi agar data nominal dapat diubah menjadi data numerik. Nah, yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Setelah itu kita menggunakan operator yang namanya normalize. Ini digunakan untuk menyamakan, atau kita normalisasikan lah. Kita menyamakan rentang nilai antara atribut sehingga proses pelatihan model menjadi lebih optimal. Nah, setelah itu kita bagilah datanya yang sudah dibersihkan dan juga dinormalisasi. Kita menggunakan operator split data, dimana di sini saya membaginya menjadi split data yang pertama itu menjadi 70-30. Nah, setelah itu yang dimana 70 ini sebagai data training dan 30 ini kita bagi dua lagi menjadi 15-15 untuk data validation dan juga data testing. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pemodelan. Di sini kita menggunakan algoritma gradient booster trees untuk melakukan proses klasifikasinya. Nah, algoritma ini dipilih karena kami rasa dia mampu menghasilkan performa yang baik dalam menangani data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, sini setelah kita modelnya itu telah dilatih, kemudian kita terapkan pada proses yang tadi tuh, yang datanya itu di split jadi validation dan juga data uji. Nah, itu kita menggunakan apply model. Nah, ini digunakan untuk melakukan proses prediksi. Nah, berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Habis itu kita menggunakan operator performance, yang dimana kita akan menampilkan hasil dari proses tadi. Nah, kita bisa lihat ini untuk nilai aktualnya dan juga ini nilai prediksinya. Nah, habis itu kita lihat untuk performanya, kita langsung ke performance vektornya. Kita bisa lihat berdasarkan hasil evaluasi model
Nah, diperoleh beberapa nilai performa yang menunjukkan kualitas model telah dibangun menggunakan algoritma gradient boosted gradient. Nilai yang pertama itu nilai absolute error. Nah, yang besarnya sekitaran 5,880. Nah, ini menunjukkan bahwa rata-rata selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya itu sekitaran 9,880. Semakin kecil nilai absolute errornya ini, maka semakin baik juga kemampuan model dalam melakukan prediksi. Nah, selanjutnya itu nilai relative error sebesar 17%. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model dalam bentuk persentase terhadap nilai itu mengindikasikan bahwa tingkat kesalahan model masih tergolong cukup rendah sehingga model mampu memberikan hasil prediksi yang baik. Nah, kemudian pada nilai square error sebesar 153,764 terlihat bahwa model masih memiliki beberapa selisih prediksi yang lumayan besar pada beberapa data karena square errornya memberikan penalti yang lebih besar terhadap error yang tinggi. Terus untuk korelasinya sebesar 0,890. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara hasil prediksi model dengan data aktualnya, sehingga semisal datanya itu semakin mendekati 1, maka hubungan antara prediksi dan juga data sebenarnya itu semakin baik. Nah, dan di sini kita memperoleh sekitar 0,89 dan itu lumayan bagus. Kemudian untuk nilai square relation sebesar 0,79 yang berarti model ini mampu menjelaskan sekitar 79% variasi data yang ada. Nah, dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa model yang sudah kami bangun ini memiliki performa yang cukup baik dan mampu menghasilkan prediksi yang akurat terhadap dataset yang kami gunakan. Nah, kita bisa lihat untuk hasil prediksinya seperti ini, cukup akurat. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya terkait penerapan di Python dan juga pengaplikasiannya dalam sebuah website. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rozan dengan F5212453. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode Python luas data science menggunakan algoritma gradient boosting regressor untuk studi kasus memprediksi nilai ujian berdasarkan kebiasaan mahasiswa atau kebiasaan. Baik, untuk tahap pertama itu adalah import library. Di sini kita import NumPy untuk perhitungan numerik, pandas untuk manipulasi tabel data. Terus di sini kita import gradient boosting regressornya atau algoritmanya, terus import trend test split untuk pembagian datanya, terus import score and absolute error, mean squared error itu untuk hasil evaluasi dari prediksi dari regresinya, terus label encoder untuk mengencoding datanya. Yang kedua itu load dataset, itu untuk load dataset nya kita, yaitu student habit performance. Lanjut ke preprocessing. Yang pertama itu handling missing value di sini. Dan yang kedua itu ada encoding kategori, yang dimana kolom itu ada age, gender, part-time job, diet quality, parental education level, internet quality, dan extracurricular participation. Lanjut ada fitur dan target. Nah, di sini kita bagi menjadi fitur dan target. Nah, target ini nanti adalah tujuan kita atau hasil nanti yang bakal kita memprediksi itu apa. Di fitur itu kita ada kolom age, study hours per day, social media hours, Netflix hours, attendance percentage, sleep hours, exercise frequency, mental health rating, gender, part-time job, diet quality, parental education level, internet quality, dan extracurricular participation. Untuk jelas lebih detailnya itu adalah age itu adalah umur, study hours per day itu jam belajar per harinya, terus social media hour itu jam penggunaan media sosial per harinya itu berapa jam, Netflix hour juga berapa jam dia menggunakan Netflix per hari, attendance percentage itu berapa persentase kehadiran, sleep hour itu jam tidur, exercise frekuensi itu olahraganya itu berapa kali frekuensinya per minggunya, mental health rating itu berapa mental health-nya, berapa rating 1 sampai 10, terus gender itu jenis kelaminnya, part time job itu adalah dia apakah dia mengambil
pekerjaan atau tidak. Diet quality itu kondisi ya dietnya, itu pola makannya. Seperti apa? Parental education level itu eh, pendidikan orang tuanya, internet quality itu kualitas internet, dan extracurricular participation itu apakah dia ikut extracurricular atau tidak. Nah, di sini untuk fit atau untuk targetnya itu adalah exam score atau nilai ujian. Selanjutnya kita split datanya menjadi 70% data training dan 30% untuk data uji. Kemudian kita bagi lagi menjadi untuk data validasinya 15% validasi dan 15% untuk data testing. Yang keenam itu training model. Di sini kita menggunakan modelnya itu gradient Bayesian regressor dengan estimator atau akarnya itu 100, learning rate-nya 0,1, max depth-nya 3, dan depth set-nya 42. Di sini validation-nya, terus yang ke-8 itu tesnya, test matrix-nya. Dan ke-9 itu ada fitur importance atau fitur-fitur yang sangat berpengaruh, yang paling berpengaruh. Terus di yang ke-10 itu ada sifat modelnya, nanti menghasilkan menghasilkan modelnya untuk kita gunakan di web atau kita implementasikan ke dalam website. Nah, di sini kita bisa lihat performanya itu di R2-nya di 88, MAE-nya di 4,53, RMSE-nya di 5,6. Fitur importance dari sini kita bisa lihat kalau study hours per day itu adalah yang paling berpengaruh dan diikuti oleh mental health rating. Study hours per day itu mencapai 72%, seperti itu. Nah, nanti saat kita jalankan kode ini, maka nanti dia ada folder yang tersimpan, seperti itu. Yang dalam itu file. Di sini saya akan menjelaskan implementasi model kami ke proyek end-to-end dalam bentuk website. Jadi di sini kami membuat namanya itu Academic Predictor dengan menggunakan algoritma gradient boosting regressor dengan 100 estimator dilatih dengan 1000 data mahasiswa. Akurasi R2-nya mencapai 87%. Model mampu menjelaskan 87% variasi skor ujian dari data kebiasaan harian. Dan fitur paling dominan adalah jam belajar per hari dengan 73%, kesehatan mental 11%. Oke, langsung saja kita mencoba mengimplementasi model web ini. Yang pertama adalah kebiasaan belajar. Di sini saya setting jam belajar per hari misalnya di 5 jam. Kemudian persentase kehadiran di 85%. Tidur malam per jam 5 jam, anggaplah dia mahasiswa. Terus frekuensi olahraga sehari per minggu dia itu 1 hari. Kemudian penggunaan media digital seperti media sosial mungkin 2 jam mungkin boleh. Terus jam Netflix kita coba naikkan ke 2 jam juga. Terus kondisi umurnya di 20. Terus jenis kelaminnya laki-laki, kerja paruh waktunya tidak, pendidikan orang tuanya tidak diketahui, atau maksudnya di S1, kualitas diet cukup, terus kualitas internetnya baik, ekstra kurikuler tidak. Dan kita prediksi skor ujiannya. Nah, maka nilai hasil prediksinya yang muncul adalah 84 dengan grade B atau baik. Di sini kita bisa lihat ke kontribusi fiturnya, ada jam belajar per hari, kesehatan mental, medsos, tidur, Netflix streaming, olahraga, dan kehadiran. Prediksi model 88% dengan MAE 4,53 dan RMC 5,6. Di sini kita juga buat untuk tracking harian. Misalnya pada tanggal 13 Mei 2026, jam belajarnya itu misalnya 4 jam, terus di jam tidurnya itu di 5 jam, terus jam medsosnya anggaplah 3 jam, jam streamingnya 1 jam saja. Olahraganya 1 kali per minggu, tingkat stresnya mungkin di 7. Terus saat kita simpan log hari ini, maka dia akan memprediksi nilai hari ini itu 69%, 69. Nanti nilainya ini akan dirata-ratakan selama 1 minggu. Misalnya dalam 1 hari ini prediksi nilai 69, besoknya naik lagi 70. Nah, nanti nilai-nilai dari perharinya itu bakal dirata-ratakan menjadi per minggu. Jadi nilai akhir di per minggunya. Seperti ini ada grafiknya, jam belajar, tidur, medsos. Ini tanggal 2026 5/12. 13 4 jam. Nanti di sini dia akan terhitung nilai perharinya. Misalnya saya contohkan lagi untuk besoknya. Misalnya dia jadi rajin belajar, misalnya jadi 6 jam. Terus jam tidurnya itu naik, mungkin 6 jam juga. Jam mesosnya menurun di 1 jam saja.
1,5 jam, terus jam streamingnya di 1 jam, olahraganya 1 hari, tingkat stresnya 7. Terus saat kita simpan log hari ini, maka dia akan memprediksi nilai hari ini 92. Nah, nanti ini bakal dirata-ratakan jadi per minggunya dari nilai-nilai per harinya seperti itu. Terus di sini kita ada target goal. Di sini kita misalnya target di 90, terus nanti kita di sini bisa dilihat berapa nilai yang diprediksi sama target yang bakal kita capai. Kalau di sini kan 69, terus targetnya kita 90. Nah, nanti sistemnya akan merekomendasikan apa yang harus kita lakukan agar nilai kita meningkat seperti itu. Misalnya di sini ditambah jam belajar sekitar 2 jam per hari, karena jam belajar adalah faktor terbesar prediksi nilainya. Kemudian tidurnya rata-rata di 3,7 malam, nanti dia rekomendasikan rekomendasi tidurnya 7 sampai 8 jam, karena tidur itu cukup untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, jika kita konsisten memperbaiki kebiasaan di atas, prediksi nilainya itu dari 69 bisa mendekati target ke 90 seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang pengimplementasian model kami ke proyek end-to-end atau dalam bentuk website. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.